sahabat, jika teman-teman ingin berziarah, tempat parkiran sudah tersedia untuk roda 2 dan roda 4. Dan bisa melihat sendiri lokasi parkiran sangat luas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat-sahabat subscriber yang dirahmati Allah, dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya di Iwan Aji Channel. Dan pada kesempatan kali ini saya sedang mengunjungi atau sowan berziarah ke makam beliau Mbah Abdur Rokim, atau lebih dikenal dengan sebutan Mbah Punjul, yang ada di Desa Ngepon, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Oke, langsung saja ikuti keseruan saya kali ini. Kita lihat-lihat lokasi makam beliau, yang mana Kerajaan Demak dipimpin oleh raja pertama, yaitu Raden Patah. Suatu ketika Raden Patah ingin mendirikan sebuah masjid sebagai tempat ibadah umat muslim di Demak. Agar keinginannya dikabulkan oleh Allah, belum menyelenggarakan upacara besar-besaran dengan mengumpulkan wali songo untuk bermusyawarah berbagai tugas demi lancarnya pembangunan. Nah, pada saat musyawarah ada satu wali yang tidak hadir. Beliau adalah Sunan Ampel. Karena Sunan Bonang yang bertugas sebagai penyelenggara, beliau berencana meminta bantuan dari Sunan Ampel yang berupa kebutuhan pangan. Nah, Sunan Bonang mengutus seorang santri yang bernama Abdur Rokim. Beliau diutus untuk menghadap Sunan Ampel. Nah, teman-teman, kita harus melewati tangga dengan berjalan kaki agar sampai ke lokasi makam beliau. Ini pos atau apa ya? Kok sepi? Apa mungkin hari Minggu tutup? Saya juga nggak tahu. Saya baru saja, atau baru hari ini ya, berkunjung atau sowan ke makam beliau Mbah Punjul. Suasana dan tempat lokasinya sangat adem dan sejuk, dengan banyaknya pohon yang besar. Udara yang segar. Ini saya perlihatkan jalan tangganya, teman-teman ya, sampai ke makam beliau. Dari jalan raya kurang lebih 100 meteran untuk menuju ke makam beliau Mbah Punjul. Oke, kita langsung saja lihat dan masuk ke dalam makam. Dan alhamdulillah pintu gerbang terbuka. Dan di sini lokasi makam beliau Mbah Punjul, teman-teman. Dan di sebelah sini juga ada musola ya. Tentunya tempat untuk beribadah dan beristirahat.
Dan di situ ada tempat untuk berwudu. Oke teman-teman, kita cek kerannya dulu ya. Alhamdulillah kerannya gak error ya tentunya. Oke teman-teman, saya mau berwudu dulu. Setelah Abdur Rokim tiba dengan selamat, saat berada di depan pintu gerbang Padepokan Sunan Ampel, ia ditemui oleh santrinya. Ia mengutarakan maksud dan tujuannya datang kepada Sunan Ampel. Dan Sunan Ampel sudah tahu siapa yang datang menghadap beliau. Lalu Sunan Ampel mengulurkan bumbung atau seluas bambu yang salah satu ujung tersebut tersumbat daun lontar. Sunan Ampel berpesan kepada Abdur Rokim tidak membuka benda ini di tengah perjalanan. Dalam perjalanan, Abdur Rokim heran atas sumbangan yang diberikan Sunan Ampel. Bumbung tersebut semakin berat. Lalu Abdur Rokim memutuskan untuk beristirahat. Ia beristirahat di bawah pohon rindang di atas bukit. Di hutan tersebut, ia bertemu kakak ipar yang bernama Mbah Godet, suami dari kakaknya yang bernama Mbah Seblok, saat berada di Bukit Punjul. Dalam hati, Abdur Rokim bertanya-tanya dan mulai penasaran dengan isi bumbung pembelian dari Sunan Ampel. Lantaran rasa penasarannya yang bertubi-tubi, akhirnya ia membuka tutup bambu. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada struktur organisasi panitia pembangunan makam Mbah Wali Punjul. Teman-teman bisa membacanya dan melihat detail. Dan ada nama juru kunci makam Mbah Punjul. Assalamualaikum. Ternyata daun lontar yang digunakan tutup bumbung bisa berubah tumbuh menjadi bogor atau pohon siwalan. Anehnya, ketika daun pohon siwalan sudah tua, ketika jatuh bekasnya pun tidak ada, langsung menghilang. Ketika bumbung dibuka oleh Abdur Rokim, keluar beberapa beraneka hewan, mulai dari ular, serangga, harimau, babi hutan, monyet, dan seekor sapi yang masih terikat dengan dadung. Abdur Rokim sangat menyesal karena telah melanggar pesan amanah Kanjeng Sunan Ampel. Ia mencoba menangkap hewan-hewan itu. Ia sangat kewalahan. Akhirnya dengan karomahnya sebagai seorang wali, hewan tersebut disabda berubah menjadi batu. Setelah semua isi bumbung keluar, Abdur Rokim memutuskan untuk menancapkan bumbung tersebut di atas Bukit Punjul dan tumbuh menjadi pohon bambu yang rindang. Bumbung tersebut tumbuh di utara makam Abdur Rokim. Dan sampai saat ini masyarakat meyakini bahwa itu adalah bambu keramat. Bambu tersebut sampai sekarang masih ada dan hanya tersisa sedikit. Habisnya bambu tersebut karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, padahal itu merupakan bukti sejarah. Abdur Rokim merasa berdosa dan menyesal, lalu ia bersimpuh di tanah untuk bertobat. Nah,
tanah yang ditempati itu amat berdebu, hingga seluruh badannya dipenuhi debu. Bahasa Jawanya adalah kepon atau ngepon, yang berarti duduk. Itu sebabnya desa itu dinamai Desa Ngepon. Bahkan sampai sekarang di Desa Ngepon tersebut masih dapat dijumpai adanya bongkahan batu yang amat besar menyerupai sapi, yang mana salah satu batu tersebut diberi nama Dado Ngawo. Abdul Rokim sangat takut. Ia tidak berani ke Demak karena takut mendapat murka dari Sunan Bonang. Ia memutuskan bersembunyi di tempat itu sambil menyiarkan agama Islam di daerah sekitarnya agar kesalahannya diampuni oleh Allah. Telah cukup lama Abdul Rokim menempati tempat itu. Orang-orang di sekitarnya mulai berdatangan untuk berziarah. Mereka meyakini Abdul Rokim sebagai wali kekasih Allah, sehingga ketika beliau telah wafat, beliau lebih sering disebut sebagai Mbah Punjul. Dari situ masyarakat Ngepon semakin yakin bahwasanya Abdul Rokim adalah seorang wali. Sampai saat ini makamnya masih dirawat. Tampak bangunan tangganya sekarang makin kokoh, terbuat dari beton. Oke, terima kasih sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada, yang sudah terus mengikuti di Iwan Aji Channel. Dan pastinya jangan bosan-bosan untuk mengikuti video vlog selanjutnya. Dan jika sahabat-sahabat subscriber ingin berziarah, sahabat-sahabat bisa saja langsung melalui GPS Desa Ngepon, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Kalau teman-teman sudah sampai di Desa Ngepon, lebih tepatnya lagi teman-teman tanya alamat ke masyarakat sekitar untuk sampai ke lokasi makam beliau Mbah Punjul. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.